Empat cara syaitan menggoda manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sebagaimana kita tahu, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini, kita tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ujian itu terasa begitu berat untuk dijalani. Namun, apabila keimanan dalam hati kita kuat, maka insya Allah kita pun akan dengan mudah dan sabar menjalaninya. Jika iman kita kuat, maka kehidupan kita akan selamat. Tetapi ada makhluk yang tidak ingin kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dialah syaitan yang senantiasa menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah dan melakukan kemaksiatan. Tujuannya tentu saja untuk menjadi teman-teman mereka nanti di akhirat. Lalu dari mana kita bisa tahu bagaimana cara mereka menggoda manusia agar masuk dalam neraka? Berikut 4 cara syaitan masuk menggoda manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat lainnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan Anda pada menganggap baik atau istihsan yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkannya hingga berpikiran agar mencapai tujuan. 4 hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam poin ke-10 setelah menyebutkan 9 kaidah bermanfaat untuk melindungi hamba dari setan dan menyelamatkan dari gangguannya. Pertama, banyak memandang. Contohnya adalah memandang lawan jenis. Dalam surah An-Nur sendiri diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dalam hadis disebutkan, "Wal-'ainani zinahuman nazaru." Zina kedua mata adalah dengan melihat. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Kedua, banyak bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan manusia. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Ketiga, banyak makan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Keempat, banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Adapun bergaul ada beberapa bentuk menurut Ibnul Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid. Bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya adalah bergaul dengan para ulama. Bergaul seperti orang yang membutuhkan obat, dibutuhkan ketika sakit saja.
Contohnya adalah bentuk muamalat, kerjasama, berdiskusi, atau berobat saat sakit. Bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tak bisa berbicara. Bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan ahli bid'ah dan orang sesat, serta orang yang menyesatkan orang lain dari jalan Allah yang menjadikan sunnah itu sebagai bid'ah, dan bid'ah itu menjadi sunnah, menjadikan perbuatan baik sebagai kemungkaran dan sebaliknya. Ibnu Qayyim menjelaskan, siapa yang tersadarkan dengan menjaga diri dari 4 hal yang merusak, yaitu tidak menjaga pandangan, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Padahal 4 hal ini adalah yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan setan, maka ia berarti telah mendapatkan taufik, mencegah dirinya dari pintu neraka jahanam, dan membuka pintu rahmat. Kalau kita mau merinci, memang benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dosa-dosa berasal dari 4 pintu setan. Pandangan yang tidak dijaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Banyak bicara akan mengantarkan pada suka memfitnah dan menggibah. Banyak makan berarti mengurus perut akan mengantarkan orang pada memakan harta haram. Yang penting harta diperoleh dengan cara apapun, walau dengan cara menzalimi orang lain, melakukan gharar atau pengelabuan hingga memakan riba. Salah bergaul berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek, akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minuman keras. Wallahu a'lam bishawab.